Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan di episode 6. Langsung saja tanpa basa-basi, jangan lupa subscribe dulu. Film dimulai dengan menunjukkan keindahan kota Gangnam. Di sini kita akan maju 3 bulan kemudian, yang dimana kita akan diperlihatkan di sini detektif Kang yang sedang mengemudi mobil, dan ternyata sekarang ia adalah beralih profesi menjadi seorang supir, yang dimana tugas ia adalah mengantar dan juga menjemput wanita-wanita penghibur, yang tujuan utamanya adalah mencari anaknya Yeseo yang telah menghilang dan pergi meninggalkan dirinya. Pada malam itu ia pun disuruh untuk menjemput seorang wanita di sebuah klub, yang dimana wanita tersebut sedang berpesta dengan kliennya, namun di sana ia justru dianiaya. Dan orang yang menganiaya adalah bernama John, di mana ia adalah anak dari seorang menteri. Lalu tanpa basa-basi, detektif Kang pun langsung membawanya ke dalam mobil. Detektif Kang pun menemukan sebuah sampel narkoboy dan menanyakan kepada wanita tersebut apakah anak menteri berpesta menggunakan narkoboy itu. Lalu wanita itu pun menjawab, ya, keseharian dia adalah berpesta dan menggunakan narkoboy. Lalu wanita tersebut pun dijemput oleh seorang wanita, yaitu Tante Suin. Tante Suin pun berterima kasih kepada detektif Kang. Namun di sisi lain detektif Kang pun memotret mereka berdua untuk dijadikan bahan investigasi. Lalu detektif Kang pun pulang ke apartemennya. Di apartemen tersebut detektif Kang pun menyimpan semua barang bukti sampel narkoboy yang ia temukan, dan juga mencetak foto Tante Suin yang sebelumnya ia potret. Lalu ia pun membuka ponselnya. Di sana banyak sekali panggilan tak terjawab dari istrinya karena selama 3 bulan detektif Kang pun pergi tanpa mengabarinya. Sini detektif Kang pun sangat sedih karena anaknya Yeseo pun belum juga ditemukan. Lalu scan pun beralih. Di sini detektif Kang pun menemui sang komisaris Moon untuk mengundurkan diri dari kepolisian karena ia merasa sudah tak pantas lagi menjadi petugas polisi. Sang komisaris pun mengatakan ia tidak perlu keluar dari polisi karena tak akan membuat Yeseo pulang meskipun ia telah keluar dari kepolisian. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan diperlihatkan di mana John Gil-ho sedang mengawasi seseorang, yang ternyata orang tersebut menuju ke sebuah klub. Lalu ia pun masuk ke dalam klub tersebut dan menemukan seorang yang bernama Kim, yaitu orang yang ia kenal, yang merupakan pemilik klub tersebut. Di sini Kim pun kaget karena ia mengira bahwa John Gil-ho telah pergi dari kota Gangnam. Lalu di sisi lain John Gil-ho pun menemukan sebuah narkoboy yang belum pernah ia lihat sebelumnya, yaitu bernama Neon. Kim pun mengatakan bahwa narkoboy itu adalah produk baru dari GangnamTrading.co dan ia dipaksa untuk menjual produk tersebut oleh pimpinannya, yaitu Paman Codet. Tanpa basa-basi, John Gil-ho pun langsung membakarnya. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan ditunjukkan di mana Jaksa Min yang sekarang berada di kantor pusat Kejaksaan Agung sebagai kepala Departemen Anti Korupsi. Wartawan pun terus menanyakan kenapa ia bisa begitu cepat dipromosikan menjadi seorang pimpinan di Departemen Anti Korupsi. Apakah untuk melindungi putra menteri yang terjerat kasus narkoboy? Namun Jaksa Min pun hanya terdiam. Lalu scan pun akan flashback di mana di sini Tuan Choi Hak-soo pun menawarkan apakah Jaksa Min mau bekerjasama dengan dirinya. Dan Jaksa Min pun mengatakan apa yang ia dapatkan jika ia akan bekerja sama dengan Tuan Choi Hak-soo. Sini Tuan Choi Hak-soo pun mengatakan bahwa ia akan memberi kekuasaan yang sangat besar kepada Jaksa Min dan bebas memilih posisi setinggi apapun. Dan Jaksa Min pun menerima tawarannya. Lalu beralih di masa sekarang, di mana di sini Jaksa Min pun ditemui oleh detektif Kang. Di sini detektif Kang pun memberikan sebuah bukti sampel narkoboy kepada Jaksa Min, yang dimana ia mengatakan bahwa putra dari wakil menteri pun mengkonsumsi narkoboy ini. Namun Jaksa Min pun justru marah kepada detektif Kang dan mengatakan bahwa detektif Kang sekarang adalah warga sipil dan jangan ikut campur urusan dirinya. Dan detektif Kang pun merasa terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Jaksa Min. Lalu ia pun mengatakan bahwa ia tidak akan mencampuri urusan Jaksa Min.
Dan Jaksamin pun mengatakan jangan kembali lagi menemui dirinya. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan ditunjukkan di mana dulu sang pimpinan kepala jaksa yang sekarang sudah beralih menjadi seorang sekretaris kepresidenan. Di sini ia pun sedang berdiskusi dengan Tuan Choi Hak-soo dan juga beberapa pimpinan. Ia pun ingin mendirikan sebuah pusat kesehatan di kota Gangnam dan juga untuk menarik para investor Tiongkok. Namun di sini Tuan Tak pun tidak mendukung apa yang ingin dilakukan oleh Tuan Choi Hak-soo. Di sini Tuan Choi Hak-soo pun merasa kesal dan marah, namun Tuan Tak pun tidak menggubrisnya. Ia pun mengatakan akan diskusi dulu dengan presiden. Dan di sini kita akan digalakkan dengan seorang wali kota Gangnam, yaitu wali kota Woo. Wali kota pun berpihak kepada Tuan Tak dan tidak memberikan izin pembangunan pusat kesehatan di kotanya. Hal ini membuat Tuan Choi Hak-soo pun sangat marah. Lalu malam pun tiba. Di sini Tuan Choi Hak-soo pun secara pribadi mengundang Tuan Tak untuk berdiskusi. Ia pun mengatakan kenapa Tuan Tak berani melawan dirinya. Tuan Tak pun menjawab bahwa Tuan Choi Hak-soo tidak menepati janjinya, yang dimana ia tidak diberikan komisi 30% yang diberikan oleh menteri kepada dirinya dalam menangani kasus Noh Jong-seo, dan ia menginginkan bagian itu. Dan Tuan Choi Hak-soo pun hanya terdiam. Lalu scan pun beralih keesokan harinya, di mana di sini wali kota pun menghubungi sang sekretaris staf bahwa akan ada seorang dari Kejaksaan Agung yang memeriksa dirinya, yaitu Jaksamin, dan membuat sang sekretaris staf terkejut. Namun ternyata Jaksamin pun sudah berada di ruangan sang wali kota, yang membuat wali kota segera menutup teleponnya. Di sini Jaksamin pun mengatakan kepada wali kota bahwa ia harus menyetujui pembangunan pusat kesehatan yang akan didirikan oleh Tuan Choi, karena di sini Jaksamin mempunyai bukti-bukti korupsi yang dilakukan oleh wali kota. Lalu di sini Jaksamin pun kembali ke kantornya dan ternyata di sana sudah ada sekretaris staf. Sekretaris staf pun marah kepada Jaksamin karena sudah berani melawan dirinya. Namun di sini Jaksamin pun mengatakan bahwa ia tidak takut dengan sekretaris staf. Lalu sekretaris staf pun ditelepon oleh anak buahnya yang mengatakan bahwa ada orang dari kejaksaan yang menyita barang-barang di kantornya. Dan Jaksamin pun mengatakan kepada sekretaris staf bahwa ia ditangkap atas kasus dugaan korupsi dan penyuapan dengan menunjukkan barang bukti dan juga surat penangkapan. Lalu sekretaris staf pun dibawa dan ditahan. Di sini sekretaris staf pun mengancam akan membalasnya kepada Jaksamin. Dan scan pun beralih. Di sini kita akan ditunjukkan detektif Kang pun sedang menuju ke rumahnya. Namun di sana sudah ada temannya, yaitu detektif Chang Ho. Detektif Chang Ho pun mencari dirinya karena dia sudah menghilang begitu lama. Namun di sini detektif Kang pun mengatakan bahwa ia sedang mencari putrinya yang hilang. Ia pun menunjukkan semua hasil investigasinya yang telah ia kumpulkan. Dan ia pun menunjukkan salah satu bukti narkoboy kepada detektif Chang Ho, yang ternyata itu adalah narkoboy jenis baru, yaitu neon, yang ia temukan di salah satu klub di Gangnam. Lalu scan pun beralih. Detektif Kang kembali mengantar seorang wanita yang ternyata di sini ia dimata-matai oleh John Gil-ho. Lalu detektif Kang pun langsung pergi dari lokasi tersebut dan diikuti oleh John Gil-ho. Di sini John Gil-ho pun ingin membalaskan dendamnya kepada detektif Kang. Lalu tiba-tiba saat detektif Kang ingin pergi, John Gil-ho pun datang dan menghajar detektif Kang. Di sini Gil-ho pun merasa kecewa dan sangat marah kepada detektif Kang karena tidak bisa melindungi Jenny seperti janjinya. Dan detektif Kang pun hanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Lalu John Gil-ho pun pergi meninggalkan detektif Kang. Ia pun pergi menemui Tante Suin yang mengatakan bahwa kenapa Tante Suin bekerja sama dengan seorang polisi.
yang dimana ia tidak bisa menyelamatkan Jenny dan justru membuat Jenny meninggoy. Namun di sini Tante Suin pun mengatakan bahwa Jenny meninggoy karena itu keputusan ia sendiri, karena ia sempat mengatakannya kepada Tante Suin, bukan karena Detektif Kang. Lalu Chon Gil Ho pun hanya terdiam. Dan di sini ia mengatakan di mana keberadaan dari Paman Codet. Namun Tante Suin menyarankan agar Chon Gil Ho tidak berhubungan dengan Paman Codet karena nyawanya bisa dalam bahaya. Namun di sini Chon Gil Ho pun tetap ngotot karena ia ingin membalaskan dendamnya. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan ditunjukkan di mana Detektif Chang Ho bekerja sama dengan Detektif Kang. Di sini ia ditugaskan untuk memata-matai Jaksamin. Ia pun memvideokan di mana Jaksamin berada, dan di sini Jaksamin terlihat ingin pergi ke suatu tempat. Yang ternyata Jaksamin pergi ke suatu perusahaan farmasi yang dipimpin oleh Tuan Choi Haku. Di sini Jaksamin pun datang karena ia diundang oleh Tuan Choi Haku untuk menemui dirinya. Di sini Jaksamin pun mengatakan tujuan dari Tuan Choi mengundang dirinya. Dan di sini Tuan Choi pun mengatakan bahwa perusahaan farmasi di Amerika Serikat telah memonopoli bahan-bahan narkoboy dan telah menciptakan narkoboy jenis baru, yang dimana narkoboy ini akan membuat orang terus ketagihan dan beli lagi. Yang dimana narkoboy ini sebelumnya telah diuji coba oleh beberapa pemuda dan juga oleh anak menteri. Dan scan pun beralih, dimana di sini Detektif Kang pun datang ke suatu tempat, yang dimana tempat tersebut diduga ada Yeseo di dalamnya. Karena di tempat tersebut akan ada pesta peluncuran narkoboy jenis baru tersebut. Dan di sini Tuan Choi Haku pun menunjukkan narkoboy tersebut kepada Jaksamin, dan ia mengatakan bahwa ia telah bangga menciptakan produk tersebut. Lalu scan pun beralih. Di sini kita akan ditunjukkan di mana Chon Gil Ho sedang menganalisa di mana lokasi dari Paman Codet. Namun tiba-tiba ia dihubungi oleh Tante Suin yang mengatakan bahwa malam ini akan ada peluncuran narkoboy jenis baru. Dan di sisi lain kita akan diperlihatkan Detektif Kang yang sudah masuk ke suatu tempat, yang dimana tempat itu ternyata ada seorang anak-anak muda yang sedang berpesta narkoboy. Namun tiba-tiba ia dipukul oleh seseorang dan terjadilah keributan. Lalu di sini kita akan diperlihatkan Tante Suin yang dihubungi oleh Paman Codet yang mengatakan bahwa di lokasi tersebut ada keributan. Lalu Paman Codet pun menyuruh Tante Suin agar segera membawa wanita-wanitanya pergi dari lokasi tersebut. Dan di sini kita akan diperlihatkan ternyata Yeseo juga berada di lokasi tersebut. Dan Tante Suin pun mengatakan agar Yeseo segera pergi dari sini beserta teman-temannya. Namun tiba-tiba saat sedang pergi di sini Detektif Kang pun melihat keberadaan Yeseo, dan Detektif Kang pun segera mengejar Yeseo pergi. Di sini Detektif Kang pun terus memanggil nama Yeseo. Namun Yeseo pun tidak memperdulikan panggilan dari ayahnya dan segera pergi dari lokasi tersebut. Hal ini membuat Tante Suin pun merasa heran dan apa yang direncanakan oleh Yeseo. Lalu mereka pun segera pergi dari lokasi tersebut, dan di sini Detektif Kang pun terus mengejar mereka. Namun tiba-tiba Detektif Kang pun ditabrak oleh seseorang, yang ternyata orang tersebut adalah Paman Codet dan juga anak buahnya. Di sini Paman Codet pun terlihat sangat marah dan juga menekankan kepada Detektif Kang agar tidak ikut campur urusannya lagi. Lalu Detektif Kang pun dibawa pergi olehnya. Namun tiba-tiba datanglah mobil yang menabrak Paman Codet. Hal ini membuat Paman Codet sangat marah, dan ternyata orang yang menabraknya adalah Chon Gil Ho. Chon Gil Ho pun ingin menyelamatkan Detektif Kang dari tangan Paman Codet.
Hal ini membuat Paman Codet pun sangat kesal dan marah kepada dirinya. Namun di sini Jonggilo pun tidak takut dengan Paman Codet dan film pun berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini untuk lanjut ke episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.